Sugi Ranto Namo Buddhaya. Selamat malam adik-adikku yang berbahagia, bisa ketemu dengan saya malam ini. Tapi mohon maaf nanti ada kurang berkenan di hati adik-adik semua, karena mungkin kalau kurang jelas silakan bertanya. Saya adalah dipanggil dengan nama Bapak Saring. Saya adalah pensiunan guru yang udah pensiun 3 tahun, mau 4 tahun. Saya guru agama Buddha di SMP Negeri 45 dulu, 201 sampai 108. Tapi jangan ada pensiun, udah bebas juga. Ini ada 2 murid saya yang cantik-cantik. Saya di sini hanya mengulas sedikit, tidak banyak-banyak banget. Hanya mengingatkan pada adik-adik semua. Oh ya, kenalan dulu ya. Nama saya tadi Bapak Saring. Dulu ada nama Wisudi. Nama Wisudi saya jadi Saring, sudah ada nama. Tapi karena nama Wisudi saya pakai, jadi di sekolah di mana-mana ketemu dengan saya panggilnya Pak Saring aja. Mungkin adik-adik ketemu dengan saya panggil aja Pak Saring. Saya asli dari Jogja, kota Yogyakarta, kabupatennya Kulon Progo, yang sekarang dibuat Zia, ya, Zia Yogyakarta Internasional itu lapangan udara. Jadi kamu kalau ke Jogja naik pesawat dari sini bisa mampir ke tempat saya. Saya di perbukitan Menoreh, yaitu kalau wihara dari tempat saya ada 6 wihara. Yang wihara saya adalah wihara Dharma Loka di puncak Menoreh, Kulon Progo. Kalau adik-adik yang pengen pernah ke sana, kalau anak-anak yang dari Yayasan Sekolah Buddha banyak ya tempat saya, dan bisa menginap. Tempat saya tempatnya adem, pokoknya adem banget. Saya bertugas di Jakarta mulai tahun 1992. Jadi saya mengabdi guru agama itu hampir 32 tahun di Jakarta sampai sekarang. Sebelumnya di Jogja kita berjuang, karena di Jogja itu tidak ada guru agama Buddha. Saya sendiri pun dulu bukan jurusan dari agama, tapi saya SMA-nya berbeda jauh, karena saya STM-nya STM jurusan bangunan gedung, kemudian kuliah di teknik sipil. Tapi karena dipaksa oleh Bima saya harus ngajar mulai tahun 85 itu, 1985 saya mulai ngajar. Mungkin adik-adik belum ada lahir. 95 itu saya ngajar di Jogja beberapa sekolah, karena tidak ada guru agama Buddha. Dari sekolah sini pindah ke sini tanpa dibayar. Karena perjuangan kita supaya anak-anak mendapatkan pelajaran agama Buddha. Di Jakarta juga sama, guru agama masih kurang juga. Tapi anak-anak yang pada lulus sekolah jurusan agama Buddha nggak pada.
siapa yang mau berjuang, ya kan? Kalau nggak tahu untuk memajukan dhamma. Saya sekarang tinggal di Perumahan Cengkareng. Kalau ada adik main ke Cengkareng silakan main. Saya ada di Perumahan Cengkareng, Blok E 28 RT 11 RW 15 Cengkareng Timur. Jadi ada di nyebrang ke sana. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wihara atau Ketua remajanya, Pengurus Muda-Mudi Buddhis di Wihara, sama kita, ya sama kita. Saya itu dulu kenal dia sama kita itu di sebelah sana. Saya cari-cari nggak ketemu. Setelah saya buka Google dari Mas Vicky, oh kok di sini ya? Tiap hari saya lewat jalan yang di sana, masa nggak lihat sama sekali ya? Lupa. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk mengisi kegiatan Muda-Mudi Buddhis. Ya, tapi sebatas saya, walaupun saya sebagai guru agama Buddha, tapi ritual saya masih kurang. Ya. Karena saya belajar dari buku. Ya. Jadi agama Buddha saya belajar dari buku. Karena tahun 1985 itu saya mulai belajar agama Buddha. Sebelumnya saya belajar agama-agama lain. Tapi mulai tahun 85 saya belajar agama Buddha dengan buku-buku, tidak hanya ngajar, tapi ikut bersamaan, ikut diploma 2 ya, waktu itu. Ada diploma 2, kemudian dilanjutkan satunya di Jakarta. Pada malam ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pengalaman saya hidup sehari-hari setelah saya melakukan dengan cara agama Buddha. Memang dari dulu saya sangat tertarik sekali dengan agama Buddha, tetapi dulu kan belum ada yang ngajari. Saya sekolah aja, belajarnya masih mengikuti pelajaran agama orang lain. Masalahnya nggak ada gurunya. Saya dari kecil itu umur 7 tahun, saya udah mau agama Buddha. Sampai bapak. Tapi agama Buddha dulu kan tradisional ya. Kalau bapak saya itu salah satunya orang yang menggendong Bante Narada, Bante Narada datang ke Jogja pertama kali itu digendong oleh bapak saya. Kamu yang mungkin nggak percaya, karena di sana itu belum ada jalan lebar dulu. Jalannya baru setapak naik. Jadi Bante itu, Bante Narada kan asli Thailand. Jadi kecil, digendong oleh bapak saya. Karena bapak saya gede orang. Digendong itu yang kira-kira bisa 7 kilo sampai 8 kilo. Karena apa? Pengen mendatangkan seorang biku tahun 1966. Itu saya ingat, saya sudah gede, saya sudah umur 6 tahun, jadi saya tahu. Dan malam ini saya akan membahas sedikit ulasan mengenai moderasi beragama. Apakah adik-adik sudah pernah mendapat ceramah tentang moderasi beragama di wilayah ini? Belum pernah.
Kalau kita belajar penjelasan agama itu sebetulnya sangat tertarik, ya. Karena di dalam agama Buddha itu ajaran Buddha, ya. Seperti ajaran pokok Buddha apa? Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebaikan, sucikan hati dan pikiranmu, itulah ajaran para Buddha. Ini kuncinya dari situ. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi agama Buddha ini yang pas dengan moderasi agama adalah agama Buddha. Dan agama Buddha ini bagi saya unik, karena saya dulu tertarik, lainnya saya nggak simpati. Tapi setelah saya ketemu di Borobudur, waktu itu Waisak tahun 1985, saya bertemu dengan Bante Panyawaro. Dia masih muda dulu. Saya bercerita sama dia, saya sangat antusias mendengarkan kabarnya Bante Panyawaro. Pada prinsipnya moderasi beragama itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat. Jadi moderasi beragama ini prinsipnya untuk menanamkan yaitu nilai-nilai beragama secara moderat dan saling menghargai hak tiap-tiap insan untuk memilih keyakinan dan hidup yang mereka anut. Jadi kita nggak bisa memaksakan, ya, sesuai agama yang kita anut. Jadi saya di sekolah itu ada orang yang agama lain mau mengikuti agama saya juga nggak boleh, harus melalui proses dulu. Pernah terjadi di sekolah, ya, murid saya agamanya Buddha, itu oleh kelasnya satu kelas dan wali kelasnya dipaksa untuk memakai jilbab. Iya, dia SMP 45 harus pakai jilbab. Padahal dia agamanya Buddha. Saya bingung setelah tanya sama-sama. Akhirnya saya laporan kepala sekolah. Itu bukan modernisasi beragama kalau begitu, ya. Memaksakan kehendak nggak boleh. Seperti kita juga nggak boleh. Karena orang lain agamanya kita paksa untuk secara Buddhis, nggak boleh. Biar aja jalan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ini karena merupakan program pemerintah, ya, agar negara kita menjadi tenang dan bahagia, tidak ada konflik-konflik agama. Sebetulnya negara kita ini negara paling aman, paling nyaman, paling enak, ya kan? Ya, memang pernah kita diancam-ancam dulu, ya. Sekarang juga kalau suara itu nggak usah didengar. Prinsipnya kita bermodernisasi beragama adalah untuk menanamkan sesuai agama yang kita anut. Konsep ini dijalankan secara universal yang menjadi jembatan kerukunan umat Indonesia, kerukunan umat beragama di Indonesia dan pada dunia pada umumnya. Jadi moderasi beragama ini untuk menyatukan agar agama-agama di Indonesia maupun di dunia itu tidak ada pertengkaran dan tidak ada hoax yang beredar. Ya, Buddha ini pernah menelan banyak hoax. Kamu tahu, ya, tahun 2000 berapa itu konflik Rohingya itu kan banyak ditujukan untuk Indonesia, untuk agama Buddha yang dinegatifkan. Padahal nggak terbukti, ya nggak. Pernah kamu dengar kan
ada seorang biku menggendong anak kecil, katanya mau dimasukkan sumur di medsos itu. Itu tahun berapa ya? Padahal itu foto seorang biku itu tahun 2004 terjadi setelah diteliti terjadi gempa di Cina. Ya, tahun 2004 sampai biru. Biku itu menolong bayi yang kena reruntuhan. Tapi kok bisa dibelokkan tahun berapa itu? Itu dari Departemen Agama yang khusus. Itu padahal menolong. Biku kan nggak mungkin berbuat kejam, pasti menolong. Ya. Bagi orang yang tahu, seorang biku pasti menolong. Ada itu agama yang saya banggakan. Ada keberadaan segelintir orang yang memahami agama dengan ekstrim, seringkali menimbulkan benturan konflik bersifat religius. Ini banyak ya kan orang-orang yang fanatik, berlebihan dan ekstrim. Tapi kalau agama Buddha mudah-mudahan tidak ada, ya. Tidak ada. Seorang Buddhis itu orang baik, harus berbuat baik. Karena isinya itu harus banyak berbuat baik. Maka pada saat ini pemerintah Indonesia sedang menggaungkan sikap beragama yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama yaitu sikap di mana seseorang kita memahami dan menjalankan agama yang ia yakini tidak berbenturan dengan agama lain atau kepercayaan lain ataupun tradisi lain ataupun kebudayaan lain, tetapi pada saat yang sama ia pun tidak menyinggung dari agama yang ia praktekkan. Ya. Yang di Indonesia kan banyak keyakinan, kepercayaan, ya kan? Walaupun keyakinan berbeda-beda, ya, tradisinya berbeda-beda, ini tidak akan terjadi benturan. Yang saya umat Buddha misalnya, umat Buddha itu kan tidak boleh membunuh makhluk hidup. Ya mungkin ada orang lain yang membunuh makhluk itu ya biarnya karena karma dia, ya kan? Walaupun orang lain yang membunuh, tapi kita kan karena kita nggak membunuh. Itu seperti itu. Jadi berdasarkan karmanya masing-masing, hasil perbuatan masing-masing. Kalau kita bicara dengan moderasi beragama, boleh dikatakan bahwa ajaran Buddha merupakan cermin dari moderasi beragama itu sendiri. Mengapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam agama ada 3 hal yang menjadi prinsip ketika mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Nah, kayak tadi, ya kan? Yang kita ulas tadi, yang satu tidak melakukan kejahatan walaupun sekecil apapun. Maka dari pagi sampai malam kamu coba diteliti dalam diri sendiri melakukan kejahatan apa hari ini. Misalnya benci terhadap temannya, ini kejahatan juga. Ngomongin temannya, membina temannya, apalagi dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Ini coba kita teliti. Nanti satu hari ini banyak yang jahat atau banyak yang baik. Saya pernah ada tiap hari itu saya teliti. Mau berbuat jahat ya gak jadi.
berbuat jahat itu macam-macam kan, ya kan? Nah, terus yang kedua, senantiasa menambah kebaikan, kebajikan. Bagaimana kita menambah kebajikan? Ada orang tua yang berang seperti ini, bisa. Ada orang tua minta-minta, kasih. Jangan sampai ngomel ngasih iklan. Ngasih 100 rupiah, ngomel-ngomel, percuma kan? Ngasih 1000 dengan ikhlas. Keikhlasan itu. Siapa yang akan membalasnya? Ya perbuatan kita sendiri yang akan membalasnya. Ini cerita orang pernah berbuat baik. Saya itu pernah cerita saya ya. Kalau cerita orang lain kan disangka nggak baik. Saya pernah cerita. Saya itu dari SMP 201, dari SMP 45 mau ngajar sore di SMP 201. Saya pikir-pikir, saya punya uang 20.000 rupiah. Saya masuk di warung Padang, rumah makan Padang, paling nggak kan habis 20.000 ya. Aduh, habis uang saya. Kebetulan tidak tahu. Setelah makan itu saya nggak ditarik biaya. Oh, bapak udah dibayari orang tadi. Siapa yang bayari sebenarnya? Dibayari oleh murid saya itu. Nggak ngomong kalau saya udah dibayar. Setelah itu, begitu ya, karena saya berbuat baik sama dia mungkin dulu. Karena baik buat saya, maka juga nggak bayar. Dibayari, ditraktir. Padahal kita ketemu salaman, tapi nggak tahu mereka itu tahun kapan. Mau 108, 45, 4201, 41, saya tidak tahu. Tapi tahu-tahu udah dibayari, udah kan bersama anaknya sama istrinya. Jadi udah diwajibkan, saya udah lupa kalau di murid saya. Ini kebaikan itu kalau kita pernah berbuat baik sama siapa saja, kebetulan nggak punya duit aja yang ngasih jajan. Ini pengalaman saya pribadi dan banyak sekali hal yang baik buat saya. Makanya mungkin dulu ingat waktu saya ngajar. Pernah anak saya, murid saya bandel banget, ya. Dia itu lulus SMA aja, tapi saya anjurkan untuk pakai C. Sehingga ikut ujian di belakang SMP 45 kan ada pakai C, ikut pakai C. Kemarin kira-kira 2 minggu lalu ketemu saya. Dia ngopi di warung di kedai kopi akhir di pasar aja. Ketemu saya disikap gitu. Bapak kok di sini? Gitu. Anak laki-laki, namanya Fikri. Nggak tanya dia itu kuliah selesai S2 di Cina. Dia pakai C, saya salurkan pakai C. Tapi dia langsung kuliah di Cina. Dari pandemi itu di Cina nggak pernah. Kemarin S2 yang sudah lulus, terus sekarang jadi KPU di Kecamatan Tambora. Sekarang membalik ke Cina lagi S3 setelah nanti pilkada selesai kan gitu. Saya bangga anaknya bandel banget gitu. Tapi kok jadi orang baik? Saya salut. Rumahnya di kampung ya, anaknya ganteng, anak sekolah di Cina ya, orangnya bersih banget. Terus yang ketiga, satu kan tidak melakukan kejahatan, yang dua senantiasa menambah kebajikan, yang tiga berusaha membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Singkirkan pikiran-pikiran yang negatif.
benci dengan temannya, hilangkan. Benci dengan dirinya sendiri, hilangkan. Benci dengan mantan pacar, hilangkan. Jangan ada kebencian di dalam diri kita. Pikiran-pikiran kotor kita singkirkan. Nggak usah dipikiri, yang udah-udah, yang penting ke jalan depannya lebih baik. Ini adalah kita. Ya kan? Itulah tiga hal ini yang perlu kita pahami dalam moderasi beragama. Artinya apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun tradisinya, apapun kebudayaannya, kalau di dalamnya ada tiga prinsip yang kita sebutkan, maka ajaran Buddha, umat Buddha tidak pernah berbenturan dengan agama lain. Agama Buddha paling toleransi. Tidak ada yang membenci agama Buddha. Di Jakarta, dimanapun mau membangun tempat ibadah, kalau punya, saya carikan izinnya, pasti berdiri. Saya banyak kenal para kiai, itu pun mau tanda tangan membantu untuk pendirian tempat ibadah. Yang penting punya tempat, ya. Nggak akan yang kalau agama Buddha nggak akan ada yang recokin. Mau membangun wihara di mana, yang penting punya modalnya bisa. Di masyarakat padat pun bisa. Pokoknya agama Buddha di mana-mana membangun tempat ibadah sangat gampang. Di sini pun mungkin sangat mudah. Kalau hari ini itu banyak umatnya. Kalau hari ini itu banyak, datang ke sini. Kamu datang. Karena di keluarga saya ajak ke sini semua. Kan? Ya. Karena sementara ini jauh. Ada di Wihara Meta Jakarta Pusat. Kalau di sini kan dekat. Kadang-kadang di seberang Jogja, kadang-kadang di Dharma Wihari, ya. Kita di mana-mana. Saya yakin bahwa semua orang yang bijak akan setuju bahwa di dalam seseorang menjalankan praktek beragama tidak ada yang lebih baik dari tiga yang telah saya sebutkan di atas tadi, yaitu tidak melakukan kejahatan, senantiasa menambah kebaikan, berusaha membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran negatif itu macam-macam, ya. Menuduh orang lain hal yang tidak baik, padahal orang lain mesti berusaha untuk baik, kan? Tapi ada juga orang lain itu menuduh orang gak cocok, gak baik, curigaan. Kalau saya bilang gak usah. Usaha melenyapkan kejahatan, tambahkan kebajikan atau kebahagiaan, dan membersihkan batin-batin dari kekotorannya. Ya memang kadang-kadang manusia itu memang beda, punya pikiran-pikiran yang jahat, tapi kan bisa kita kendalikan. Karena apapun perbuatan kita, yang akan mengendalikan adalah pikiran kita. Pikiran itu adalah pusat, ya. Baik dan buruknya sesuatu dari pikiran kita. Ayo kita sebagai pemeluk agama Buddha selalu mengutamakan kebaikan, ya, mencucikan pikiran, ucapan-ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu merupakan doa untuk diri kita sendiri dan orang lain, ya.
apapun keselamatan kita kan dari ucapan kita. Kalau mencari musuh gampang, tapi kalau mencari sahabat sangat susah. Karena musuh ketemu di jalan aja, ditonjok itu jadi musuh, ya kan? Tapi kalau sahabat, mereka ada punya sahabat yang baik. Usaha menyapa kejahatan tanpa membagikan bagian, membersihkan batin-batin dari kekotorannya. Dan kalau semua agama dan semua mempraktekkan agama dan mempraktekkan tiga ini, lantas mana yang akan harus kita tentang? Tidak ada. Karena bertiga-tiga ini kita lakukan. Memang selalu di dalam agama sudah dianjurkan, di dalam parenta selalu berbuat baik, ya kan? Dalam agama sudah itu mengajarkan tentang kejahatan, semuanya baik. Justru malah jangan melakukan kejahatan, karena kejahatan ini akan menuntut kita ke karma buruk. Akhirnya akan lahir kembali ke alam neraka. Saya ulang bahwa dengan moderasi beragama ini, kehidupan kita sebagai umat beragama akan menjadi tenang. Karena tidak ada orang yang ekstrim, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita semua, saling menghargai, saling menghormati. Saya kemarin baca di medsos, kaget, biku yang mau ke Borobudur mampir berdoa di masjid, ya. Itu ada yang protes, padahal pengurus di situ membolehkan, karena kalau seorang biku mampir kemudian dikasih minum, dikasih makan, boleh istirahat, itu dia akan mendoakan yang pilih. Baik kan sebetulnya itu. Tapi saya salut, semuanya bisa di masjid itu bisa berdoa dengan baik, dengan hikmat. Mungkin ada yang tidur di sini, ya, biku yang dari Myanmar. Iya, katanya ada di sini juga. Dia dari Thailand, yang jalan kaki dari sana. Judon, ya, itu bagus. Iya, di sini. Enggak tadi kan. Coba-coba nih. Kalau saya di Borobudur pernah ketemu biku di bawah, karena saya ngantar anak-anak dari SMK Cengkareng ke Borobudur, ketemu dengan biku itu, tapi nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Thailand, kita nggak bisa Mandarin, kita pakai bahasa Inggris. Oh, Indonesia, ada gitu. Jadi dia bukan Indonesia. Padahal saya ya sujud-sujud sama dia, tapi malah dicuek. Mungkin dari Thailand. Mungkin saya adakan tanya jawab. Udah paham belum moderasi beragama? Ya? Moderasi beragama yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu supaya tidak ada konflik antara agama. Jadi menghargai, menghormati sesama pemeluk agama. Agama apa saja, ya kan? Karena tentang agama mengajarkan tentang kebaikan.
yang baik kita lakukan, yang jahat jangan kita lakukan. Serta mensucikan hati dan pikiran kita agar tercapai suatu kebahagiaan baik di dalam dunia maupun dalam kelaikan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia pasti ada kesalahannya atau kurang berkenan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Masalah apa saja boleh. Coba sementara saya bisa menjawabnya. Ya. Kadang-kadang di dalam masyarakat itu, masyarakat Buddhis masih ada yang belum tahu. Saya pernah dengar, saya bukan di tempat wihara ya, ada orang tanya, kalau Buddha, karena bulan puasa kan orang-orang lain puasa, nah kalau Buddha ada puasa apa enggak? Dia bilang, oh enggak tahu ya, ada puasa apa enggak? Saya dalam hati tersangka, tapi nggak nyambung karena lain orang takut marah. Itu padahal di dalam agama Buddha itu ada puasa, ya kan? Atas silang, jalan ke 8 silang. Itu kita memang tanggalan yang kadang-kadang lupa. Karena dalam atas silang itu kita lakukan adalah pada bulan tanggalan bulan ya, tanggalan lunar, bukan tanggalan Masehi. Itu kadang-kadang kan kamu pernah terangkan dulu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Jadi satu bulan itu umat Buddha atas sila 4 kali, paling sedikit boleh satu bulan terus. Coba kalau dibandingkan 1 tahun 4 kali 12, berarti 48 kali kalau kita melakukan. Dan selama atas sila ini kita harus menjalankan 8 sila itu. Udah paham belum 8 sila atas sila? Paham? Masih sekolah apa dan di mana? Oh, sekolah. Nah, ya tahu ya. Gini, atas sila itu dilakukan oleh umat Buddha, semua umat Buddha, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Pertama, menjalankan Pancasila Buddhis. Nah, ini saya ungkapkan kali karena kamu mungkin belum pernah mendapat pelajaran. Jadi di dalam Pancasila Buddhis itu ada 5. 1, kalau membaca itu tadi Malati Fakta, Beramani, Sikapan dan Sama, Diami, Malati Diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang pertama. Yang kedua, menghindari diri dari mengambil barang yang bukan miliknya, istilah mencuri, termasuk korupsi, ya, termasuk apa lagi? Menipu. Yang ketiga, itu melatih diri untuk menghindari daripada perbuatan yang zina, maksiat, perbuatan yang nggak patut dilakukan, ya, banyak banget, ya, untuk laki-laki dan perempuan, ya. Terus yang keempat, melatih diri menghindari tentang berbohong. Nggak boleh berbohong. Berbohong untuk menyelamatkan orang lain tidak boleh. Tetap ada karma. Dulu
Ya, akhirnya apa adanya. Ya kalau maling ya bilang maling. Jangan menyelamatkan kok maling diselamatkan ya boleh. Terus, tapi kalau menolong ya gimana ya kalau menerima ya itu tidak melakukan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, narkoba, ya, obat-obat terlarang tidak boleh. Itu yang kelima. Kalau dilanjutkan Pancasila, kita cukup Pancasila wujud saja. Tapi kalau Pancasila ya tambah 3 lagi. Yang keenam, nah itu kita harus makan waktunya tepat. Tidak pagi makan, sore makan, siang makan ya. Makan hanya sehari 1 kali. Itu aturannya. Nah, para biku itu yang sudah melakukan. Biasanya kalau makan sebelum jam 12, jam 7 boleh makan ya 2 kali, tapi kan namanya jam 11, jam 7 makan sampai jam 11 itu belum kenyang, belum lapar kan, masih kenyang, paling sedikit sampai besok pagi jam 6 lebih baru boleh makan. Tapi minum air putih boleh, tapi ya jangan banyak-banyak. Asal ini aja. Itu yang keenam. Yang ketujuh ini kalau itu nggak boleh pakai wangi-wangian, musik-musikan, ya. Masa pas Pancasila malah disco di kafe, nggak boleh. Musik-musikan. Jadi yang ke-8 itu Pancasila itu ada 8 itu tidur di tempat yang mewah. Tidak boleh tidur di tempat yang mewah. Bolehnya tidur di tempat yang sederhana. Kalau nggak salah para biku itu tempat tidurnya aja diukur. Nggak boleh lebih dari berapa senti ya, jangan lupa. 60 Kalau tempat tidur yang mewah ya permadani. Kayak film-film Hollywood itu kan tempat tidurnya bagus-bagus. Nah itu daripada jangan sampai ditanya orang berpuasa nggak? Oh nggak ada berpuasa dalam agama. Ada Pancasila itu hanya istilahnya berbeda. Tapi melatih diri untuk menghindarkan makanan dan minuman pada tengah hari. Jadi makan yang tepat. Ya, sementara ini orang-orang kita ini makan tidak tepat. Jadinya pagi makan, siang makan, jam 9 makan, jam 1 makan. Ini bertumpuk-tumpuk akhirnya malah jadi penyakit. Kalau yang berpuasa kan malah tidak. Ada yang bertanya mungkin belum. Saya senang tanya jawab. Boleh. Ke depan apa mau dari situ? Ya. Atau saya kok belum dapat jodoh yang muda, pacarnya kan lain agama terus. Maka kamu rajin-rajinan kuliah, karena negara itu tempatnya orang-orang budi. Nama budaya Pak Sari. Budaya. Kalau misalnya kita punya pacar beda agama, tapi pas nanti nikah dia ikut ke agama kita, ke agama beda, itu gimana ya? Kalau Bapak? Boleh. Sudah siap. Sudah siap. Yang agamanya beda dan siap. Diajak kuliah dulu, diwisuti dulu sama gante. Enggak apa-apa. Tapi nanti KTP-nya jadi Buddha, memang harus itu. Maka kan murid-murid banyak yang loh, Pak saya selalu pacaran bukan sama orang Budi. Maka dari itu saya harapkan
pergi ke wihara. Di wihara adalah tempatnya teman-teman yang Buddhis. Kanan, ya. Kan sementara pernikahan itu yang banyak dikeluhkan. Pak, saya agamanya ini. Ya kalau cari pacar ya di wihara, ya. Wihara. Ikut jadi mulut, ntar jadi akrab, jadi baik, siapa tahu ntar pulangnya yuk ngopi-ngopi bareng. Saya gitu. Bapak pun juga ngalamin seperti itu dulu. Iya. Saya itu cerita saya ya. Kalau cerita dirinya sendiri kan apa? Saya pacaran juga sama seperti itu. Ketemunya agama lain, gak jadi lagi. Gak jadi lagi. Saya cekal dengan murid saya, dekat saya, terus agamanya lain, tapi ini KTP agama saya. Nah, akhirnya bisa nikah. Nikah pun saya berat karena nikahnya saya nggak dilihat di kantor catatan sipil Kabupaten Kulon Progo. Karena bapaknya nggak mau kalau nikahnya dilihat, maunya di KUA, saya nggak mau. Nikahnya di catatan sipil, agamanya udah agama Buddha dua-duanya. Istri saya Buddha, saya Buddha. Orang tuanya nggak terima, biar aja. Saya bilang, saya bohongi. Nikahnya di mana? Di pengadilan negeri, di Wadah. Kebetulan saya ngambil pemberkatan Bante Joti Damo yang di Borobudur sekarang. Itu dulu dosen saya di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Maka saya izin sama dia, tolong diberkati Bante. Nah, yang kirim manten pakai jilbab semua. Tapi nggak apa-apa. Karena saudara kita semuanya itu memang berat ya. Kalau mau nikah harus satu agama. Di Indonesia nggak bisa bedakan. Maka dari kecil, dari muda mau kenalan, ya jajak wihara aja. Mau nggak jajak? Kalau mau jajak wihara, wisudikan sama Bante. Minta diwisudi. Iya, udah itu. Walaupun KTP-nya belum, nanti dapat kartu wisudi bisa untuk ganti agama di. Tapi jangan maksa. Kalau ikhlas, ya. Ntar saya diundangi ya. Sampai bulan apa? Biasanya musim haji. Siapa lagi yang bertanya? Kalau jalan unek-unek punya, apa pertanyaannya sama? Kalau masalah nikah, yang nikah itu kan kamu dengan dia. Orang lain nggak jadi dekit. Yang penting dua-duanya sudah sepakat. Jangan kayak menurut saya nikah baru sebulan tinggal pergi. Kasihan kan? Maka harus sepakat dulu. Siapa lagi yang tanya?
pertanyaannya apa saja? Pelajaran di sekolah juga boleh. Ya wajib sekolah. Kenapa? Ayo kalau mau. Nama budaya. Jadi aku nanya soal tadi kan Pak Sani ada bilang jangan memaksakan gitu ya. Cuman kalau misalnya satu kasus punya teman yang membedakan agama lain, gitu, kan itu nggak boleh memaksa, nggak boleh egois lah gitu, akan dia beda gitu. Cuman itu tuh udah sayang banget sama dia, maksudnya bukan misalnya gimana ya, ya lu udah dari kecil sama gua, udah belajar segala macam gitu, jadi lebih memilih untuk yang lain. Nah, dari pasangan sendiri tuh gimana gitu tanggapan kita? Apakah kita harus tetap egois, mengingatkan tentang agama muda, atau udahlah kita lepasin terus kita musuhin atau kita yang jauh gitu. Kita itu selesai teman kamu juga itu. Ya bukan teman kamu. Gimana ya? Karena biasanya orang itu didoktrin. Maka di dalam moderasi beragama ini kan supaya tidak tentangan, tidak menjadi konflik maksudnya gitu ya. Ya kalau memang tidak bisa walaupun teman seperti apa ya mau bagaimana lagi ya, karena dia udah terdoktrin. Kalau terdoktrin udah lupa, pikirannya udah beda. Pernah ada orang lain itu dengan saya datang ke rumah saya mau pindah agama saya itu, saya udah mikir belum nanti jadi masalah keluarga, jadi konflik kayak gitu. Coba tanya dulu sama orang tua kamu, takutnya nanti saya yang ngajak aja gitu. Saya niat Pak, saya niat katanya. Ya terserah kamu, tapi jangan bawa nama-nama saya oleh gitu. Karena beda ke saya, jadi konflik juga. Akhirnya kabur dari rumah sampai sekarang, tapi udah kerja di Paris. Membiayai siapa? Yang bantu biaya saya juga. Itu karena kabur dari rumah. Akan berat. Udah? Ada yang bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Jadi saya punya teman. Saya punya teman. Saya punya teman di mana itu wihara. Tapi satunya itu dari gereja. Nah, di dalam negara Indonesia tidak boleh seperti itu. Kalau hari Sabtunya ke wihara, minggunya ke gereja, terjemahnya ke masjid. Ada mas murid saya, tapi bukan murid Buddhis itu. Jadi dia kalau minggu karena bapaknya itu tukang tambal ban, ikut ke gereja. Tapi kalau Jumat dia Jumatan. Iya, saya benar saya itu. Karena takut dengan bapaknya. Sedang nikahnya ibunya Islam, bapaknya Kristen. Jadi kalau minggu itu takut, kalau minggu harus ke gereja. Diajak ke gereja sama bapaknya. Tapi kalau Jumat, buru-buru Jumatan, saya tahu bacanya.
orang bahkan yang ngajar Jumat itu dia Jumatan, nggak ngajar agama Buddha kan hari Jumat di sekolah. Dia Jumat. Ya kalau untuk itu sebenarnya nggak boleh. Masa double, ya kan? Udah salah satu aja. Tapi malah bisa kenali Tuhannya masing-masing. Tapi ya nggak boleh. Itu tidak buat. Kalau itu karena takut dengan bapaknya kuat. Jadi harus ikut ke gereja. Sebenarnya kita nggak boleh ngomongin dia. Itu kita yang berfokus pada Buddha saja. Mari kita tingkatkan. Kalau ini malam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang. Minggu depan tambah 24 orang. Bawa temannya yang agamanya Buddha. Jangan bawa yang lain nanti jadi masalah. Yang teman agama Buddha kamu, ayo kita kumpul di udara sini aja. Kalau punya pacar yang berani agama, kita cari di udara aja yang sama. Banyak kok cowok-cowok yang nyari jodoh, cewek juga banyak. Masa bingung. Kalau saya dulu memang susah. Kebetulan yang Buddha gak ada yang cocok. Setelah di Jakarta saya ngajar, banyak bahas. Karena kita memang beda umur juga. Saya sudah 31, istri saja baru lulus SMA. 15 tahun. Karena di kampung menurut saya ngajar dulu SMP-nya. Di Jogja saya kan ngajar SMP dulu juga. Karena ada agama Buddha, karena jamnya kurang, saya dikasih pelajaran bahasa Inggris. Ini malah teman saya sekarang di Sumber Waras malam ini anaknya sakit. Itu yang dulu bareng-bareng aja bahasa Inggris di Jogja. Saya belum nemui besok Pak. Karena tadi pagi saya nggak berangkat sekolah juga karena kaki saya sakit. Maka pincang pakai sendal aja. Jadi 3 hari saya pakai sepatu kulit. Sepatu saya kan yang sepatu kulit yang sepatu biasa kita cuci ya. Kita pakai sepatu kulit itu badannya seset ya. Karena dari pandemi itu nggak dipakai, jadi sakit seperti ini. Jadi belum keamanan. Itu jawabannya terserah dia Mas. Saya nggak bisa paksakan. Nah, di Jogja aja dulu saya pernah. Kenapa? Kalau di Jogja itu di gereja itu ceweknya cantik-cantik. Anak Atmajaya kan tubuhnya. Saya kuliahnya dulu kan di Atmajaya di Jogja. Tapi semester 4 kita keluar. Kalau yang lulus barengan saya pada enak, karena dulu masih insinyur belanda. Saya semester 4 keluar karena saya memberatkan menjadi guru agama Buddha. Jadinya saya guru agama Buddha. Saya nanya lagi. Ini Mbak E katanya. Nah, kalau ini kan udah remaja. Kalau yang ada minat untuk nikah, biasanya ditemui pandita. Pandita itu langsung diurus nanti langsung di catatan sipil. Nah, tahun depan menurut berita dari Departemen Agama, jadi sekarang KUA, ya, KUA itu adalah tempat untuk pernikahan
semua agama. Jadi nanti semua agama itu nikahnya di Papua. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nanti akan nikah di situ. Mulai tahun depan kelihatannya. Yang saya dengar apa jadi apa belum. Tapi masih kelihatan Pak Menteri udah mau ngetok palu. Jadi tempat nikah nanti di catatan sipil. Jadi bukan di catatan sipil, tapi di KUA semua. Akan terdaftar oleh negara di KUA. Ini harapan. Udah Mas, datanya silakan. Ya. Saya pertanyaan apa saja saya jawab. Mau di luar ini. Mau tanya apa saja silakan. Mau tanya dengan kuliner, oke. Kalau yang sedang ngopi, silakan ngopi ke gede saya di pacaran yang Cengkareng. Ini udah pernah kamu udah? Kamu bayar masih lebih 5.000 kok gak diambil? Waktu bayar itu lebih 5.000, kamu tinggal. Belum diambil. Saya ingat tuh, kamu udah pergi ya. Karena banyak konsumen. Kalau begitu, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Kalau sudah ada pertanyaan, ya saya akan mengingatkan lagi bahwa di dalam moderasi beragama itu ada 3 hal yang menjadi prinsipnya, yaitu ketika kita mempraktekkan agama Buddha. Ya. Jadi yang satu, kita tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Yang kedua, senantiasa menambah kebajikan. Yang ketiga, berusaha membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Bahwa artinya apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun tradisinya, apapun kebudayaannya, kalau di dalamnya ada 3 prinsip tersebut di atas, maka ajaran Buddha atau umat Buddha tidak akan pernah berbenturan dengan agama lain. Yang perlu kita tekankan yaitu tidak melakukan kejahatan, senantiasa menambah kebajikan, berusaha membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Tentang tradisi, ya kan? Tradisi kita macam-macam. Saya orang Jawa, asli Jogja. Tradisinya mungkin berbeda. Ya. Tradisinya mandi aja harus ada, tidak boleh lebih dari jam 5 sore, pagi misalnya mandi. Terus di Jogja itu ada namanya bersih desa. Bersih desa itu selamatan satu desa. Seperti di sini misalnya sedekah bumi, wayangan, gitu kan. Kalau di Jakarta misalnya Imlek, itu kan tradisi. Itu nggak akan bertentangan dengan agama, karena tradisi boleh dilakukan. Kebudayaannya
budayanya makan-makan boleh, tapi kalau budaya minum-minuman keras ya nggak boleh. Makan-makan boleh ya. Karena kalau minuman keras kan bertentangan dengan Pancasila Buddhis. Tapi kalau makan-makan kan enggak. Walaupun ada yang vegetarian maupun tidak dan masalah. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada salah kata, kurang berkenan di adik-adik semua. Saya mohon maaf yang sebenarnya. Sampai kata pemakai kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih. Kita kembalikan ke